Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan kisah seorang Yahudi yang masuk Islam. Zaid bin Sunnah al-Israili radhiyallahu anhu. Zaid bin Sunnah al-Israili adalah seorang pendeta Yahudi. Ia telah menyaksikan tanda-tanda kenabian yang diramalkan dalam kitab Taurat ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dua hal, yaitu kesabaran beliau dalam mengatasi suatu perbuatan bodoh, dan suatu perbuatan bodoh yang menimpa beliau, tidaklah membuat beliau bertambah kecuali kesabarannya. Ia menunggu kesempatan agar bisa menyaksikan sifat-sifat tersebut sehingga lengkaplah tanda-tanda itu sebagaimana dimuat dalam Taurat. Suatu saat ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah istrinya diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Seorang badui mendatangi beliau, masih tetap di atas tunggangannya. Sang badui ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai beberapa teman di Bani Fulan. Aku pernah berkata kepada mereka bahwa jika mereka memeluk Islam, rezekinya akan melimpah, maka mereka pun memeluk Islam. Sekarang ini mereka sedang mengalami musibah kemarau, kepayahan dan hujan yang tidak turun. Aku khawatir jika mereka terus dalam penderitaan ini, mereka akan meninggalkan Islam sebagaimana dulu mereka bersemangat masuk Islam. Jika engkau ingin mengirimkan bantuan untuk mengurangi penderitaan mereka, sebaiknya segera engkau lakukan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Ali bin Abi Thalib yang berada di sampingnya. Ali mengerti isyarat itu, dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang tersisa." Melihat kondisi tersebut, muncullah suatu rencana di benak Zaid. Ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, maukah engkau berhutang uang senilai kurma seberat sekian padaku, dengan syarat engkau akan memberikan hasil kurma dari kebun Bani Fulan seberat sekian, sampai masa tertentu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata menyetujuinya, tetapi tanpa persyaratan kebun Bani Fulan. Zaid mengeluarkan kantong uangnya dan memberikan 80 keping uang emas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memberikan uang emas tersebut kepada lelaki Badui, dan bersabda, "Berbuat adillah kamu kepada mereka, dan bantulah kesulitan mereka." Lelaki Badui menerimanya dan mengucap terima kasih kepada beliau, kemudian berlalu pergi. 2 atau 3 hari sebelum waktu yang telah ditentukan, Zaid melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa sahabat lainnya. Setelah menyalati seorang jenazah, beliau bersandar pada suatu dinding. Sesuai dengan yang direncanakannya, Zaid mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menarik tempat bertemunya baju dan selendang di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wajah yang dibuat bengis, ia berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau tidak mau menunaikan hakku pembayaran utang?" "Demi Allah, aku tidak mengetahui mengenai Bani Abdul Muthalib melainkan mereka adalah orang-orang yang suka menangguhkan pembayaran utangnya. Sekarang aku telah mempunyai pengetahuan bagaimana mempergauli mereka." Zaid memandang kepada Umar radhiyallahu anhu, kedua mata Umar berputar-putar bagaikan bintang karena marah. Ia melemparkan pandangannya kepada Zaid seraya berkata, "Kamu berani mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang barusan kudengar? Kamu berani memperbuat kepada beliau apa yang baru saja kusaksikan? Demi Zat yang memegang nyawaku, kalau bukan karena sesuatu hal yang aku khawatirkan akan hilang, sudah pasti aku akan memenggal lehermu." Rasulullah memandang Zaid dengan tenang dan sabar, lalu berkata, "Hai Umar, kami lebih membutuhkan selain kemarahanmu itu. Sebaiknya kamu menyarankan kepadaku untuk menunaikan, membayar utangnya dengan baik, dan kamu menyarankan kepadanya untuk menagih dengan cara yang baik. Pergilah bersamanya Umar, lalu berikan haknya dan lebihkan pembayaran utangnya dengan 20 sa' kurma sebagai ganti tindakanmu yang membuatnya takut." Umar pergi ke tempat seperti diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Zaid pergi mengikuti Umar. Setelah utang dibayar dengan jumlah kurma yang dijanjikan, Umar menambahkannya 20 sa' lagi. Zaid bertanya, "Apakah maksud tambahan ini, hai Umar?" "Rasulullah memerintahkan aku menambah 20 sa', ini sebagai ganti tindakanku yang telah membuat dirimu takut." Umar menjelaskan, "Apakah engkau tidak mengenaliku, wahai Umar?" tanya Zaid. Umar menggeleng tidak tahu. Zaid berkata lagi, "Aku adalah Zaid bin Sunnah." Umar tersentak kaget, pendeta Yahudi itu. Zaid mengiyakan,
Umar bertanya lagi, mengapa engkau melakukan ini terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Zaid pun menjelaskan apa yang melatar belakangi tindakannya. Dan akhirnya ia berkata pada Umar, sekarang ini aku telah tahu dua hal yang selama ini belum kusaksikan dalam diri Rasulullah, maka aku persaksikan kepadamu hai Umar, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul-Nya. Dan aku persaksikan juga padamu, Umar, bahwa separuh hartaku karena aku orang Madinah yang paling banyak hartanya aku serahkan untuk sedekah kepada umat Muhammad. Umar berkata, atau untuk sebagian dari mereka saja, karena sesungguhnya engkau tidak bisa memberi sedekah pada mereka semua. Kata Zaid, atau untuk sebagian dari mereka. Zaid dan Umar kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bersyahadat dan menyatakan keislaman di hadapan beliau. Ia terus menyertai Rasulullah dalam berbagai pertempuran, dan akhirnya menemui syahid di Perang Tabuk. Dan inilah akhir dari kisah ini, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.